She like a song played again and again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian, yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Perundang-undangan yang disusun oleh Krisnawardana Indonesia dengan NIM 421-221. Yang pertama ada pengertian perjanjian, yaitu di mana salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih. KUA Perpasal 13, KUA secara umum menyebutkan bahwa suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dilihat dari bentuk perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan perikatan. Teori klasik merupakan suatu perbuatan hukum yang berisi dua sisi, yaitu penawaran dan penerimaan. Selanjutnya, menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan menurut hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan. Masing-masing sepakat untuk mentaati isi peraturan yang dibuat bersama. Yang terakhir, menurut Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian, di mana adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataan karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau tidak diketahui orang lain. Untuk yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, di mana adanya sebab yang halal yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya ada bentuk perjanjian. Di sini ada perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak saja. Jenis-jenis perjanjian. Di sini ada timbal balik dan sepihak, percuma dengan atas dan hak yang membebani, bernama dan tidak bernama, kebendaan dan obligator. Yang terakhir ada konsensual dan real. Timbal balik dan sepihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan atau brauch, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi kedua belah pihak, misalnya jual beli.
Contoh dalam kefarmasian ada perjanjian dalam pengadaan perbakaran farmasi, di mana perjanjian dibuat oleh satu pihak saja, yaitu pemberi kerja dengan PBF guna memenuhi pembekalan farmasi dalam rumah sakit tersebut. Selanjutnya, percuma dengan atas hak yang membanding. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, di mana adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, minjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang suatu untuk melakukan prestasi berikatan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Ada yang selanjutnya bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama dan tidak bernama adalah perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian yang tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising, dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan atau kos yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian yang untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar. Selanjutnya, kebendaan dan obligator, di mana kebendaan adalah perjanjian dengan nama seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban atau oblig pihak untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Perjanjian bendaan ini adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Berpindahnya hak milik atas sesuatu perjualbelikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana sih dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak. Objek perjanjian obligator adalah dapat berupa dapat benda bergerak dan dapat pula benda yang tidak bergerak. Karena perjanjian obligator merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu. Contohnya sendiri dalam kefarmasian adalah perjanjian dalam perubahan pemilik apoteker. Selanjutnya ada perubahan nama apoteker dan surat apoteker baru. Yang selanjutnya ada konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalkan perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Contohnya dalam kefarmasian yaitu dalam pengadaan kefarmasian dengan metode konsinyasi, yaitu perjanjian penetapan barang perdagangan dan pembayaran kemudian. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Di sini adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, dan akibat hukum.
Apa sih kaidah hukum? Kaidah hukum ini adalah hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang lainnya. Selanjutnya ada subjek hukum, yaitu istilah lain dari subjek hukum adalah res person. Res person diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini, yang menjadi subjek hukum dan hukum adalah kontrak kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Selanjutnya adanya prestasi. Adanya prestasi ini yaitu apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Dan yang terakhir, tidak berbuat sesuatu. Nah, selanjutnya ada kata sepakat. Seperti pada pasal 1320 KUH menentukan 4 syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud di atas, di mana salah satunya adalah kata sepakat atau konsensus. Kesepakatan ialah persesuaian persyaratan kehendak antara para pihak. Yang selanjutnya ada akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini adalah timbulnya hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya ada asas-asas hukum perjanjian. Di sini ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan kontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian, dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari sesuatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas kebebasan ini berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau perjanjian yang tidak karena alasan-alasan yang oleh di undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang yang harus dilaksanakan pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya ada asas konsensualisme, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas dan terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konses belaka. Pada konsensualisme ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang berarti bahwa asas perjanjian itu timbul atau sudah dianggap sejak lahir detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain,
perjanjian itu sudah sah dengan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata kesepakatan antara pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun tertulis berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Nah, undang-undang menetapkan pengecualian ini bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris. Selanjutnya ada asas kepastian hukum, yaitu suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut, hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1, KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati. Bila mana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan mengakibatkan pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wan prestasi atau adanya ingkar janji. Asas Pacta sunt servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dengan demikian, semua orang dapat membuat perjanjian apapun nama perjanjian itu, para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian. Selanjutnya, ada itikat baik. Yang mengenai asas itikat baik dalam perjanjian ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikat baik. Menurut Satria memberikan penafsiran itikat baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan keputusan. Karena itikat baik adalah sesuatu pengertian yang abstrak dan kalaupun akhirnya seseorang mengenai apa yang dimaksud dengan itikat baik, orang masih sulit untuk merumuskan. Asas itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Asas itikat baik dalam pengertian subjektif adalah diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Itikat baik dalam arti objektif berarti bahwa bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan menindakkan norma-norma keperaturan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apanya yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Selanjutnya ada asas kepribadian.
di mana asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 13-15 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dengan mengikat untuk dirinya sendiri. Secara spesifik, ketentuan pasal 13-15 KUH Perdata menunjukkan kepada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, memiliki kewenangan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam hal ini diatur dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi, segala kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baiknya yang sudah maupun yang baru akan di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Untuk selanjutnya ada syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, cakap, sesuatu hal tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal. Selanjutnya sepakat. Sepakat di sini yaitu suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian tidaknya ada dua orang yang saling berhadapan-hadapan yang mempunyai kehendak yang saling mengisi. Yang artinya suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dari pihak lainnya. Yang diinginkan dari pihak satu kemudian dengan dua juga harus sama diinginkan pihak satu atau mereka yang dikehendaki sesuatu yang secara timbal balik. Sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian. Selanjutnya ada cakap. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu menurut ketentuan KUH Perdata adalah yang telah berumur 21 tahun dan sudah menikah. Dan yang selanjutnya ada suatu hal tertentu, di mana bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi ini adalah yang dapat menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau dan tidak melakukan sesuatu. Prestasi itu harus dilakukan tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dapat diperjanjikan harus cukup jelas, pengertian bahwa prestasi harus ditentukan atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini. Yang selanjutnya ada sebab yang halal, di mana atau sah tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa atau sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang hal merupakan salah satu untuk menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana debitur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yakni perjanjian tersebut antara lain 1. Tidak bertentangan dengan undang-undang, yang kedua tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan ketiga tidak bertentangan dengan kesusilaan. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.